Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan sukses memetik kemenangan atas Benfica pada matchday kedua grup D Liga Champions dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di markas sendiri Stadio Giuseppe Meazza, Nerazzurri menang tipis 1-0 atas wakil Portugal tersebut. Satu-satunya gol Inter Milan dicetak oleh penyerang asal Prancis Marcus Thuram pada menit ke-62. Bagi Inter, ini merupakan kemenangan pertama di fase grup D Liga Champions musim ini. Dan berkat tambahan 3 poin ini, Inter berada di posisi kedua klasmen sementara dengan koleksi 4 poin. Sama seperti Real Sociedad di puncak. Namun Sociedad unggul produktivitas gol setelah mengalahkan Salzburg dengan skor akhir 2-0. Striker Inter Milan Lautaro Martinez dinobatkan sebagai pemain terbaik MVP di matchday kedua grup D Liga Champions 2023-2024 melawan Benfica. Tampil sejak menit awal laga di Stadio Meazza, El Toro menunjukkan performa luar biasa, berkontribusi dalam membantu serangan dan bertahan. Namun sayangnya, sejumlah peluangnya gagal ia konversi menjadi gol karena performa hebat kiper Benfica, Anatoli Trubin, dan membentur mistar gawang. Kendati demikian, Lautaro adalah pemain yang paling menonjol di sepanjang pertandingan. Setelah menerima penghargaan tersebut, penyerang asal Argentina itu memberikan analisanya terkait kemenangan penting Inter dengan skor 1-0. Hari ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami setelah kesulitan di San Sebastian Real Sociedad, ujar Lautaro seperti dilansir Inter.it. Saya mendapat banyak peluang, kami bisa berkembang, namun kami harus selalu melihat ke depan. Mari terus seperti ini. Saya bahagia di sini dan saya selalu memberikan segalanya untuk Inter. Para penggemar tidak pernah meninggalkan kami. Mereka selalu memberi kami dorongan luar biasa di setiap pertandingan. Pelatih Inter Simone Inzaghi merasa timnya sangat layak meraih kemenangan atas Benfica. Bermain di markas sendiri Stadio Giuseppe Meazza, Nerazzurri menang tipis 1-0 atas wakil Portugal tersebut. Dalam sesi wawancara setelah kemenangan, Inzaghi memuji penampilan anak asuhnya yang bermain cemerlang di sepanjang laga. Kendati demikian, ia menyesalkan banyaknya peluang untuk mencetak gol yang terbuang percuma. Babak pertama berjalan seimbang dan kami memiliki beberapa peluang di mana kami seharusnya bisa lebih berpikir jernih, ujar Inzaghi seperti dilansir Inter.it. Kemudian di babak kedua kami meningkatkan intensitas dan para pemain tampil sensasional. Kami pantas menang. Striker Inter Milan Marcus Thuram sangat senang bisa mencetak gol kemenangan untuk Nerazzurri melawan Benfica. Thuram menjadi pahlawan Inter berkat gol tunggalnya ke gawang Benfica yang membuat timnya meraih kemenangan pertama di fase grup Liga Champions musim ini. Gol tersebut merupakan gol ketiganya sebagai pemain Inter dan itu bisa dibilang gol terpenting yang pernah dia cetak sejak bergabung. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset setelah pertandingan, Thuram mengatakan bahwa kemenangan ini sangat penting bagi Inter dan juga memuji penampilan tandemnya di lini depan Lautaro Martinez. Kami senang dengan raihan 3 poin ini. Penting untuk menang, kata Thuram seperti dilansir FC Inter 1908. Kami meraih 3 poin di depan fans kami. Saya senang. Semua pemain bisa saja mencetak gol di pertandingan ini.
Lautaro, Mkhitaryan, dan bukan hanya mereka. Tapi saya senang bisa mencetak gol. Lautaro salah satu striker terbaik di dunia. Saya belajar bermain dengannya. Selalu lebih mudah bermain dengan pemain seperti dia. Duet Tula, Thuram dan Lautaro sudah menggila di awal musim 2023-2024 ini meski baru saja terbentuk. Dengan bergabungnya Marcus Thuram di bursa transfer musim panas 2023. Lautaro Martinez sukses mencetak hat-trick alias 4 gol ke gawang Salernitana pada pekan ke-7 Serie A minggu lalu. Hasilnya, Inter Milan sukses mengalahkan Salernitana dengan skor 4-0 yang membuat mereka tetap memuncaki klasmen sementara Serie A. Kemudian di laga dini hari tadi melawan Benfica, Marcus Thuram unjuk gigi dengan mencetak gol krusial di saat Lautaro gagal memanfaatkan banyak peluang emas. Tercatat ada 7 peluang yang gagal dikonversi oleh Lautaro gara-gara performa luar biasa kiper Benfica, Anatoli Trubin, dan membentur mistar gawang. Jelas terlihat bahwa kedua penyerang tersebut saling melengkapi. Keduanya menjadi aktor utama kemenangan Nerazzurri di sepanjang musim ini. Terbukti, Marcus Thuram bukan hanya menjadi pelayan bagi El Toro, tetapi juga kesatria nomor 9 yang mampu menghancurkan gawang angker Trubin. Seperti yang disoroti La Gazzetta dello Sport, duet Tula secara keseluruhan membuat Inter tampil cemerlang dan bahwa pasangan ini masih bisa berkembang lebih jauh dan menjadi lebih selaras. Dalam kasus produktivitas, duo penyerang ini berada di posisi teratas top skor dan assist di ajang Serie A sejauh musim ini. Lautaro sendiri mencatatkan namanya sebagai capocannoniere sementara. Agen striker Lautaro Martinez mengonfirmasi pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inter telah dimulai. Berbicara FC Inter 1908, Alejandro Camano juga menjelaskan bahwa ia merasa Nerazzurri adalah tempat yang sempurna untuk pemain berusia 26 tahun itu yang saat ini menjabat sebagai kapten klub. Kontrak baru, kami kedua belah pihak sedang mengusahakannya, tetapi saya dapat memastikan bahwa dia bahagia di Inter dan tidak ingin meninggalkan klub hebat ini. Dia bahagia dan berada di tempat yang dia inginkan dan menjadi bagian dari proyek Inter yang sangat ambisius. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan satu timnya dan dengan staf kepelatihan. Pada akhirnya, dia adalah bagian dari proyek yang prestisius dan jangka panjang di salah satu klub terbesar di Eropa. Dan dia juga sangat bahagia dalam kehidupan pribadinya dengan keluarganya yang luar biasa. Kurva Nord pada kesempatan pertandingan Inter melawan Benfica dalam pertandingan kedua untuk penyisihan grup Liga Champions memasang spanduk bertuliskan keadilan bagi 135 korban Kanjuruhan. Para pendukung Nerazzurri menuliskannya dalam bahasa Inggris dan menyoroti sebuah drama yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu di Kanjuruhan, stadion tim Indonesia Aremania saat pertandingan melawan Persebaya. Tragedi yang diingat seluruh dunia karena akibat dari bentrokan polisi dan para penggemar menyebabkan 135 kematian dan lebih dari 100 luka-luka. Kurva Nord di halaman Facebook mereka juga menambahkan, kami menginginkan adanya hukuman secepatnya bagi para pejabat yang bertanggung jawab atas apa yang oleh banyak orang didefinisikan sebagai pembantaian nyata.